Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita mau buka kelas ya. Kaptennya adalah Pak Agung. Dipersilakan ke Pak Agung. Duduk rapih. Siap, oke. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke friend, let's pray to Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Oke, teman-teman, Pak Agung lanjut lagi ya. Simak baik-baik ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Oke, kita baca bareng ya. 1, 2, 3. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan berkahilah pemahamanku. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, setelah ini siapa yang kangen sama ceritanya Pak Agung? Oke, pasti sudah kangen semua kan? Nah kali ini Pak Agung mau morning talk nih. Kita simak baik-baik ya. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Bu Mega. Oke teman-teman semuanya. Nah sekarang Pak Agung ada cerita baru nih buat teman-teman. Kemarin kan Pak Agung udah cerita nih. Sekarang Pak Agung ada cerita baru, yaitu menceritakan salah satu sahabat Nabi, yang dimana salah satu sahabat Nabi ini dia itu seorang pemabuk, teman-teman. Dia itu orangnya suka ngejahilin orang. Tapi sahabat Nabi ini, dia ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Siapakah dia? Dia adalah Nuaiman, teman-teman. Ya. Nah, jadi Nuaiman ini adalah salah satu sahabat yang suka mabuk, ya. Diceritakan bahwa dia itu sudah bertaubat tapi dia mabuk lagi, taubat lagi, mabuk lagi, taubat lagi, sampai-sampai Rasulullah marah kepada Nuaiman. Sampai Nuaiman ini dicambuk sama Rasulullah. Bahkan sebagian sahabat ada yang memukuli Nuaiman ini gara-gara dia mempermainkan Rasul. Nah, tetapi karena Nuaiman ini di hatinya masih ada rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, jadi Allah dan Rasul pun mencintai Nuaiman. Nah, jadi teman-teman, salah satu kisah yang diriwayatkan tentang Nuaiman ini, jadi ceritanya pada zaman dulu, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin berbelanja ke negeri Syam, ya teman-teman. Nah, di sini Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah untuk mengajak dua sahabat. Yang pertama, Abu Bakar mengajak Suhaib bin Harbala. Yang kedua, Abu Bakar mengajak Nuaiman. Terus Rasul bertanya sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu yakin mau bawa Nuaiman?" Iya Rasulullah," kata Abu Bakar. Buat apa Nuaiman?" kata Rasulullah di sana. Kata Abu Bakar, "Ya buat senang-senangan aja Rasulullah. Soalnya kalau misalkan ada Nuaiman, pasti suasana menjadi seru gitu. Suka aja ada aja hal-hal aneh yang dilakukan sama Nuaiman ini yang bisa membuat sahabat lain tertawa gitu. Jadi buat seru-seruan aja buat bawa Nuaiman ini." Akhirnya dibawalah sama Abu Bakar ke negeri Syam untuk berbelanja. Setelah sesampainya Abu Bakar dan para sahabat di negeri Syam,
Abu Bakar memberikan tugas kepada masing-masing sahabat. Nah, kemudian setelah dibagi tugas, Abu Bakar bertanya kepada Suhaib bin Harbalah yang tadi, Suhaib, kamu mau dikasih tugas apa? Kata Abu Bakar. Terus Suhaib jawab, kata Suhaib bin Harbalah ini jawab, saya apa aja Abu Bakar. Nah, karena dia ini Suhaib ini orang yang amanah gitu ya, jadi apapun dia kerjakan gitu. Akhirnya Abu Bakar tugaskan dia untuk menjaga makanan. Nah, setelah itu teman-teman, akhirnya Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman. Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sekarang tugasku apa di sini? Kata Nuaiman. Kata Abu Bakar, ya udah Nuaiman, kamu terserah mau ngapain aja, yang penting kamu ngikut saya, kata Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman ikut bareng Abu Bakar, ikut berbelanja. Akhirnya Abu Bakar sama Nuaiman dan sahabat yang lain berbelanja di negeri Syam itu, dan setelah siang akhirnya Nuaiman lapar teman-teman. Udah gitu minta uang ke Abu Bakar buat beli makanan, gak dikasih sama Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman ingat, oh iya, yang jaga makanan si ini nih, Suhaib nih, jaga makanan nih, ya aku datengin nih. Akhirnya Nuaiman kembali ke Suhaib. Dia bilang ke Suhaib bin Harbalah, Suhaib, kata Nuaiman ini ya, aku sekarang sedang lapar, kasih aku makanan satu roti aja, kata Nuaiman. Nah, kalau misalkan aku gak dikasih, kata Nuaiman, nanti berarti kamu cari masalah sama saya, kata Nuaiman bilang gitu, ngancam ke Suhaib. Suhaib bingung nih, karena jangankan dia, Rasulullah aja dipermainkan sama Nuaiman ini. Nah, kemudian dari sini Suhaib itu berpikir, setelah berpikir panjang, Suhaib bilang, ya Allah Nuaiman, makanan ini adalah titipan dari Abu Bakar, ini adalah salah satu amanah yang diberikan Abu Bakar kepada saya tidak bisa memberikan kepadamu, maaf sekali wahai Nuaiman, kata Suhaib bin Harbalah. Akhirnya berarti Nuaiman kesel nih teman-teman. Oh gitu, berarti kamu nyari ribut sama saya, kata Nuaiman. Akhirnya Nuaiman pergi ke pasar nyari pedagang hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu seorang budak ya teman-teman. Dulu Pak Agung waktu kelas 1 pernah menjelaskan hamba sahaya itu apa. Nah, nemulah si Nuaiman ini kepada salah satu pedagang hamba sahaya. Akhirnya dia bilang ke si pedagang hamba sahaya ini bahwa aku punya hamba sahaya dan aku ingin menjual hamba sahayaku, kata Nuaiman. Harganya aku kasih murah deh, berapa? 20 dirham katanya. Berarti kalau misalkan 20 dirham di sini nggak nyampe 2 juta teman-teman. Harganya murah banget. Akhirnya si pedagang ini mau membeli hamba sahaya Nuaiman. Akhirnya diikutilah Nuaiman. Nah, lihat hamba sahayaku di sana yang lagi jagain makanan. Ditunjukin hamba sahayanya Nuaiman ini adalah Suhaib bin Harbalah yang tadi jaga makanan gitu ya. Padahal Suhaib bin Harbalah ini bukan seorang budak tapi seorang sahabat Rasulullah. Akhirnya si pedagang itu mendatangi Suhaib bin Harbalah. Kata pedagang, kamu hamba saya, sekarang ikut saya. Kamu udah saya beli seharga 20 dirham katanya. Akhirnya Suhaib bin Harbalah bilang, aku bukan seorang hamba saya. Kamu jangan bohong. Saya udah mengeluarkan 20 dirham buat ngebeli kamu. Akhirnya diambil teman-teman si Suhaib bin Harbalah ini. Diambil dijadikan seorang budak, dijadikan seorang hamba sahaya. Akhirnya Nuaiman mempunyai uang 20 dirham, bisa makan, bisa beli oleh-oleh buat Rasul. Akhirnya singkat cerita teman-teman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah selesai berdagang, sudah selesai berbelanja Sayyidina Abu Bakar ini ya. Akhirnya waktu selesai berbelanja, Abu Bakar ini mengumpulkan semua sahabat untuk makan. Makanannya ini makanan yang tadi dijaga sama Suhaib bin Harbalah yang tadi yang dijual. Akhirnya Abu Bakar bingung, mana Suhaib bin Harbalah ini? Saya sudah tugaskan dia untuk menjaga makanan. Ada yang melihat Suhaib bin Harbalah, kata Abu Bakar kepada sahabat yang lain. Akhirnya Nuaiman menjawab, wahai Abu Bakar, saya tadi udah ngejual tuh teman si Suhaib bin Harbalah, saya jual tadi sebanyak 20 dirham, kata Nuaim. Akhirnya Abu Bakar, Masya Allah Nuaiman, kamu teman sendiri kok dijual, katanya. Akhirnya Abu Bakar mencari itu yang membeli Suhaib bin Harbalah dan dibeli lagi. Suhaib bin Harbalah ini dibeli lagi. Jadi Suhaib bin Harbalah ini orangnya polos banget gitu ya. Udah dijual, dibeli lagi gitu. Itu orang loh, teman, sahabat dari Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dibeli lagi Suhaib bin Harbalah dijadikan ikut lagi bersama Abu Bakar. Setelah itu kembali ke Madinah.
bertemu bersama Rasulullah, dan kemudian Abu Bakar menceritakan kejadian tentang Nuaimah menjual Suhaib bin Harbalah, dan akhirnya Rasulullah tertawa di situ teman-teman, karena baru menemukan ada orang yang seaneh Nuaiman ini teman-teman ya. Gitu teman-teman cerita tentang Nuaiman ya. Nah, ini adalah salah satu cerita ya yang dimana mengajarkan kita semua bahwa kehidupan Rasulullah itu sangat indah teman-teman. Jadi kehidupan Rasulullah itu nggak lurus aja hidupnya, itu nggak tentang ibadah aja, tapi ada yang lucu-lucunya ya, yang seperti ini, yang seperti Nuaiman gitu. Itu adalah Nuaiman ini memberi warna bagi hidup Rasulullah teman-teman gitu. Jadi buat hiburan bagi Rasulullah sendiri. Bahkan di sebagian riwayat diceritakan bahwa ketika Rasulullah sedang bersedih kemudian datang Nuaiman, maka Rasulullah ketika itu akan tersenyum. Jadi sahabat yang bisa membuat senyum Rasulullah, membuat ceria Rasulullah, itu hanyalah Nuaiman. Oke, sekian dulu cerita dari Pak Agung. Nanti lain kali Pak Agung cerita lagi. Kalau misalkan requestnya banyak tentang Nuaiman, masih banyak ceritanya, nanti Pak Agung simpulkan di akhir cerita. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas ceritanya. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jangan lupa buka kelasnya diulang setiap hari ya dengan ayah dan bunda di rumahnya. Bu Mega akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.